Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Asyidik, NPH 24, Angkatan 8 Latsar CPNS Kabupaten Sukabumi, tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang hal penting bagi kita semua di era digital. Nah, khususnya untuk teman-teman ASN ya, yaitu bagaimana menjadi ASN yang cerdas, beretika, dan aman dalam bermedia sosial. Nah, teman-teman ASN tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial. Entah itu untuk berbagi informasi, berdiskusi, atau sekedar mencari hiburan. Tapi di balik itu, ada banyak tantangan digital yang harus kita waspadai. Nah, di antaranya seperti konten hoax, ujaran kebencian, konten adu domba, hingga hasutan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar atau sharing bagaimana membedakan konten-konten tersebut dengan berbekal 4 kompetensi digital yang wajib dimiliki oleh ASN. Yang pertama ada digital skill, kemudian ada digital etik, dan digital kultur, kemudian yang terakhir digital safety. Nah, yang pertama ada konten hoax. Konten hoax ini atau berita palsu adalah informasi yang tidak benar namun dikemas seolah-olah faktual. Biasanya berisi judul-judul sensasional yang tidak mencantumkan sumber yang jelas dan mudah sekali membuat orang lain panik. Contohnya seperti pesan-pesan yang beredar di WhatsApp yang mengatasnamakan pemerintah akan memotong gaji ASN bulan depan untuk proyek tertentu. Padahal tidak ada pengumuman resmi dari instansi manapun terkait pesan tersebut. Nah, sebagai ASN yang memiliki digital skill, kita harus memverifikasi terlebih dahulu informasi sebelum membagikannya. Bisa menggunakan situs cek fakta yang dimiliki oleh Kominfo atau melakukan cross-check dengan sumber resmi dari instansi tersebut. Nah, kemudian ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini adalah konten yang menyerang atau merendahkan orang lain berdasarkan suku, agama, ras, atau pandangan politik tertentu. Bahasanya biasanya kasar, penuh emosi, dan menimbulkan perpecahan. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga netralitas dan sopan santun. Nah, ini diwujudkan dalam digital etik, kemampuan menempatkan diri dengan bijak di ruang digital, menghormati perbedaan, dan tidak mudah terpancing emosi tentunya. Kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, ya kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang lebih santun atau bisa menggunakan data-data yang lebih valid, bukan menjadikan emosi diutamakan. Kemudian ada konten adu domba. Nah, selanjutnya konten adu domba ini biasanya dibuat seperti untuk memecah belah antara dua kelompok. Misalnya membandingkan kinerja dua instansi atau dua organisasi kelompok dengan nada-nada provokatif. Narasi ini lebih sering memunculkan konflik dan saling curiga antar pegawai atau instansi. Untuk menghadapi konten semacam ini, ASN perlu memiliki digital kultur, yaitu budaya digital yang positif. Gunakan media sosial itu untuk memperkuat kolaborasi, bukan menjadikan persaingan yang negatif. Kalau menemukan konten adu domba seperti ini, ya udah pasti jangan disebarkan, ya cukup laporkan atau abaikan saja. Nah, yang terakhir ada konten hasutan. Konten ini berisi ajakan atau melakukan tindakan negatif seperti melanggar aturan, menolak kebijakan, atau bahkan menyebarkan kebencian. Ciri-cirinya itu seperti ada kalimat ajakan atau perintah untuk melindungi diri dari sifat-sifat tersebut. ASN harus memiliki digital safety tentunya, yaitu kesadaran untuk menjaga keamanan diri dan data di dunia digital, karena digital itu ternyata sangat kejam ya. Seperti bukti-bukti itu tidak akan hilang selamanya gitu, karena ya disimpan di dunia maya tentunya. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh ajakan orang lain, apalagi yang bisa mencoreng nama baik instansi atau diri kita sendiri. Nah, jadi teman-teman, mari kita rangkum kembali nih. Sebagai ASN yang hidup di era digital, kita harus mampu mengasah digital skill seperti mengecek dulu fakta sebelum membagikan konten, kemudian menjunjung tinggi digital etik yang bersikap sopan dan profesional di dunia maya, kemudian menumbuhkan digital kultur seperti menggunakan media sosial itu untuk membangun semangat gitu, budaya positif, kolaboratif. Kemudian yang terakhir digital safety itu melindungi data diri dan hindari ajakan negatif. Media sosial bisa menjadi ruang yang bermanfaat asal kita bijak menggunakannya.
Mari kita jadikan diri kita sebagai teladan ASN yang adaptif, berintegritas, dan berakhlak mulia yang tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia digital. Baik, terima kasih teman-teman yang berkenan mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan tetaplah menjadi ASN yang cerdas bermedia sosial. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.